Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi Bab 2 episode yang ke-28. Selamat mendengarkan. Dalam episode yang ke-27 dikisahkan bahwa ketika pemuda sedang berkuda untuk mengemban tugas barunya, merebut kembali tongkat yang menggetarkan dunia kanuragan yang hilang dari penyimpanan di kota Raja Mataram menuju Gunung Tidar. Mereka adalah Gelagah Putih, Gatra Bumi, serta Putut Yudoklana. Di saat perjalanannya hampir mendekati hutan babatan, tiba-tiba beberapa orang telah berloncatan keluar dari gerumbulan perdu. Tetapi ketika pemuda itu tidak menghiraukannya, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Namun tidak jauh dari gerombolan pertama, kemudian muncul lagi 4 orang dari gerombolan yang kedua dan langsung menghalangi jalan mereka. Gelagah Putih pun berpaling ke belakang dan melihat beberapa orang yang berloncatan tadi ternyata berjalan mendekatinya. Gelagah Putih menarik napas dalam-dalam. Ia pun berbisik kepada kedua temannya untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu akan terjadi sesuatu kepada mereka. Namun mereka tidak sempat berpikir terlalu lama. Seorang dari keempat orang itu pun telah mendekatinya. Dengan wajah yang terlihat garang, orang itu berkata, "Turun dari kuda kalian dan jangan membantah atau melakukan hal yang akan dapat mencelakakan kalian." Gelagah Putih kemudian memberikan isyarat kepada Gatra Bumi dan Putut Yudoklana untuk mengikuti perintah orang tersebut. Setelah mereka turun dari kuda, Gelagah Putih bertanya, "Apa yang sebenarnya kalian inginkan sebenarnya ke sana?" "Jangan banyak bertanya," jawab seorang dari mereka. "Ikuti kami jika kalian ingin selamat." Ketika pemuda itu pun terdiam, namun orang itu pun telah memerintahkannya untuk mengikuti mereka. Mereka pun menurut apa yang diperintahkan sambil menuntun kuda-kudanya. "Apa yang sebenarnya mereka kendaki?" berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi ia sadar ketika ia menuntun seekor kuda yang besar dan tegar, ia pun sudah menduga bahwa orang-orang tersebut tertarik kepada kudanya dan ingin memilikinya. "Kisana, apa sebenarnya kepentingan kalian dengan kami?" bertanya Putut Yudoklana. "Tutup mulutmu. Kami bukan orang yang berhati lembut dan tidak mengenal belas kasihan," berkata orang dengan garangnya sambil memandang Putut Yudoklana. Putut Yudoklana ternyata mulai tersinggung, namun ia berusaha untuk mengekang dirinya, sebab Gelagah Putih masih bersikap diam. Namun Gatra Bumi yang hampir saja meloncat untuk menampar mulut orang itu, seandainya Gelagah Putih tidak memegangi pundaknya. Dengan demikian mereka bertiga telah mengikuti saja segala perintah dari orang-orang tersebut. Demikianlah, ketika mereka sampai di pinggir hutan, mereka baru berhenti. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Kemudian katanya, "Apa maksud kalian sebenarnya?" "Diam!" bentak salah seorang dari mereka. Wajah Gelagah Putih menjadi tegang, tetapi ia masih berusaha untuk mengekang diri menghadapi orang-orang yang tidak dikenalnya itu. "Nah, anak muda," berkata orang itu kepada Gelagah Putih, "berikan kudamu yang hitam dan tegar itu kepada kami." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Lalu orang itu berkata selanjutnya, "Sekarang berikan kudamu atau kalian bertiga akan kami bunuh di pinggir hutan ini." Wajah Gelagah Putih kembali menegak sebab ia masih dapat memegang dirinya, namun ia khawatir dengan Gatra Bumi yang jiwanya masih belum mapan dan menghadapi suasana seperti itu.
Benar saja apa yang dikhawatirkannya, sebab tiba-tiba saja Gatra Bumi sudah meloncat di depan orang yang membentak tadi. Sambil berkaca genggam, Gatra Bumi berkata, "Kau jangan berceloteh tentang musuh, karena setiap orang tidak akan membiarkannya dibunuh. Kurang ajar kau anak muda, rupanya kau belum pernah merasakan kehebatan kemampuanku." Tiba-tiba Gatra Bumi tertawa. Lalu katanya, "Siapapun kalian, dan apalagi dengan kemampuan kalian miliki itu, bukan aku yang kalian bunuh, namun sebaliknya aku yang akan menghabisi kalian jika memang kalian akan membunuhku. Kau benar-benar kerasukan dedemit alas anak muda. Mungkinkah anak sepertimu dapat mengalahkanmu? Atau mungkin kau menjadi ketakutan yang kau tahan dan menjadikan otakmu menjadi kurang jernih? Sudahlah, kau jangan banyak omong. Aku sudah siap menemukanmu. Tutup mulutmu, geram orang itu. Gatra Bumi tidak malu, namun ia pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara Gelagah Putih tidak mencegahnya apa yang sedang dilakukan oleh Gatra Bumi. Namun beberapa orang kawan dari lawan Gatra Bumi itu telah bergeser. Mereka tetap berada di arah yang berbeda-beda untuk mengesankan bahwa mereka telah mengepung Gelagah Putih dan kawan-kawannya. Sebenarnya bahwa lawan Gatra Bumi telah benar-benar menjadi marah. Bukan kata-kata Gatra Bumi yang menyakiti hati mereka, namun sikap Gatra Bumi yang seakan-akan telah merendahkannya. Sehingga orang itu betul-betul tidak dapat mengekang dirinya lagi. Dengan cetar-merta ia pun telah meloncat menyerang Gatra Bumi dengan gerangnya. Tetapi Gatra Bumi sudah memperhitungkannya. Oleh sebab itu, ia pun dengan cepat pula mengelakkan serangan tersebut, sehingga serangan itu pun sama sekali tidak menyentuhnya. Namun Gatra Bumi terkejut mengalami serangan yang berikutnya. Sebuah sapuan kaki lawannya yang merendah itu dengan cepat menyamprang kakinya. Namun Gatra Bumi memang memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Walaupun serangan itu datang begitu cepatnya, namun Gatra Bumi sempat mengelakkannya lagi. Lawan Gatra Bumi pun ternyata juga begitu tangkas. Beberapa kali serangannya gagal, maka kembali ia menyerang dengan kaki terjulur lurus menyamping, sedangkan tubuhnya miring searah dengan juluran kakinya. Pada saat itu Gatra Bumi sudah memperhitungkan serangan itu pula. Maka dengan cepat ia mengambil langkah untuk menghadapi serangan baginya yang sangat membahayakan itu. Dan di saat kaki lawannya hampir menyentuh tubuhnya, Gatra Bumi telah berguling di atas tanah. Ia telah mengantisipasi serangan berikutnya yang akan membunuhnya. Oleh karena itu, ia berguling berkali dan kemudian melenting berdiri sambil bersiap menghadapi serangan yang bakal datang. Tetapi Gatra Bumi tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran terus-menerus. Ia justru ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan bergerak cepat, melampaui kecepatan gerak lawannya tersebut. Dan sebelum lawannya itu meloncat merenyang, Gatra Bumi lah yang telah mendahulunya. Sambil meloncat, tangannya terjulur lurus mengarah ke dada lawannya. Tetapi Gatra Bumi yang belum mengetahui kemampuan lawannya, ia tidak mempergunakan seluruh kekuatannya. Dikala melihat kecepatan gerak Gatra Bumi yang justru mendahului serangnya, lawannya terkejut bukan main. Ia tidak sempat melarikan diri oleh serangan yang tiba-tiba itu. Tiba-tiba ia telah berusaha untuk melindungi dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya. Sejenak kemudian telah terjadi benturan. Kekuatan pukulan telapak tangan Gatra Bumi yang terbuka telah membentur tangan lawannya yang menyilang di dadanya itu. Ternyata Gatra Bumi maupun lawannya telah sama-sama terkejut pula. Kekuatan Gatra Bumi telah mampu melontarkan lawannya beberapa langkah ke belakang. Bahkan kekuatan tangannya sendiri yang menyilang di dada karena serangan dari Gatra Bumi telah menghimpit dadanya, sedangkan Gatra Bumi yang tidak mempergunakan kekuatan yang penuh telah tertahan, bahkan
hanya terdorong selangkah ke belakang untuk menghindari diri dari tekanan balik di dalam tubuhnya sendiri. Namun ketahanan tubuh lawannya sungguh luar biasa. Setelah tubuhnya terlontar dan dadanya terasa seakan-akan terhimpit oleh tekanan sini, ia pun berguling-guling lalu berdiri bangkit kembali untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Sebenarnya serangan berikutnya telah datang menyerang Gatra Bumi. Namun dengan tangkas ia menghindar, dan ketika lawannya menyerang lagi ke arah pundak, Gatra Bumi pun berhasil menangkisnya. Dip! Maka setelah berkali-kali berbenturan, Gatra Bumi telah mengetahui kekuatan lawannya. Ketika terjadi benturan sekali lagi, dup, 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 Gatra Bumi telah meloncat ke belakang untuk mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh benturan tersebut. Namun dalam pada itu, lawannya yang menyerang justru telah terlempar beberapa langkah ke belakang. Pluk! Bahkan lawannya itu hampir saja telah kehilangan keseimbangannya. Gatra Bumi pun kemudian telah bersiap, tetapi lawannya agaknya tidak tergesa-gesa menyerangnya. Ia telah melihat satu kenyataan bahwa anak muda itu ternyata memang memiliki kemampuan yang tinggi. Kau jangan bangga dengan kejutan kecil yang mampu kau lakukan itu, anak sombong. Gatra Bumi memandang lawannya dengan tajam. Namun ia tidak segera menanggapi. Sementara itu, seorang yang lainnya telah mendekati Gatra Bumi sambil berkata, "Ternyata kau memang memiliki ilmu yang tinggi. Aku kira hanya dengan adi sepengguruanku ini, ia akan mudah mengalahkanmu. Namun kenyataannya, kau mempunyai kemampuan untuk melawan. Agaknya, kemampuanmu yang tidak ada artinya itulah yang membuatmu menjadi sombong." Gatra Bumi yang tabiatnya masih belum mapan menjadi tegang, sehingga wajahnya menjadi merah membara mendengar perkataan orang itu. Sambil menahan hawa marahnya, ia bertanya, "Apa maksudmu dengan ucapanmu? Apakah kau juga ingin bertempur melawanku bersama dengan kawanmu itu?" "Kau memang terlalu sombong," berkata orang itu. "Baiklah, kau akan segera mengetahui bahwa kesombongan itu harus diakhiri." Namun sebelum pertempuran itu akan terjadi, maka Gelagah Putih pun telah bergeser mendekati Gatra Bumi. "Maaf Kisanak, biarlah kawanku itu bermain-main dengan kawanmu, dan marilah kita bermain-main pula biar pertempuran ini kelihatan seimbang." Ketika Gelagah Putih yang mengucapkan kata itu, maka Gatra Bumi tidak melarangnya. Sebenarnya ia masih mampu untuk melawan kedua orang itu, namun ia tidak mau Gelagah Putih tersinggung. "Ternyata kalian memang anak-anak yang sombong," geram orang yang baru mendekat itu. Gelagah Putih pun menjawab, "Sejak semula kau hanya bicara saja, namun kau tidak mampu berbuat apa-apa untuk membuktikan kata-katamu itu mengancam, menakuti, dan ingin membunuh." Orang itu mengertakkan giginya. Ia betul-betul merasa tersinggung dan direndahkan oleh Gatra Bumi. Oleh karena itu, maka ia pun tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali betul-betul melakukan sebagaimana dikatakan. Maka orang itu pun segera bersiap. Begitu pula dengan lawan Gatra Bumi melakukan yang sama. Ketika Gelagah Putih memandang sorot mata lawannya serta sikapnya, maka Gelagah Putih pun menyadari bahwa lawannya mempunyai ilmu yang tinggi pula, sehingga Gelagah Putih pun harus berhati-hati dan tidak boleh lengah serta selalu waspada dengan kemampuan yang dimiliki lawannya itu. Demikianlah episode yang ke-28. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.